Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Persaingan antara Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi, saya pikir adalah persaingan antar dua pesepak bola terbesar dalam sejarah. Orang-orangnya adalah yang terbesar dan persaingan di antara mereka juga adalah yang terbesar. Kita tidak menemukan ada zaman di mana dua pesepak bola sama-sama mendominasi dan kemudian sama-sama ada di tempat yang mendorong mereka untuk bersaing satu sama lain. Kalau misalkan kita melihat sepak bola dunia, tokoh-tokoh yang dianggap menjadi luar biasa, dianggap bintang, dianggap idola dan sebagainya, itu biasanya muncul secara random. Di satu klub ada, di klub yang lain ada, di klub yang lain ada, kemudian mereka akan bersaing di ranah yang lebih tinggi dan seterusnya dan seterusnya, dan mereka ya tidak benar-benar menjadi rival abadi. Nah, tetapi berbeda dengan Ronaldo dan Messi yang sepanjang karirnya benar-benar selalu dibanding-bandingkan. Bahkan secara luar biasa, mereka di puncak kejayaannya ada di dua klub yang memang memiliki reputasi dan rivalitas untuk saling menjatuhkan selama ratusan tahun. Real Madrid dengan Barcelona. Mereka memiliki filosofi yang berbeda, mereka memiliki cara pandang terhadap sepak bola yang berbeda, dan karena itu mereka merekrut dua orang yang berbeda tetapi ada dalam kualitas yang relatif sama. Ini yang akhirnya menyebabkan atensi masyarakat terhadap sepak bola itu bertambah berkali-kali lipat. Banyak negara-negara di dunia, banyak orang-orang di dunia yang tidak memiliki sejarah atau pengetahuan tentang sepak bola, tiba-tiba menjadi masuk dan bergabung menjadi fans-fans dadakan dan sebagainya gara-gara dua tokoh ini. Dan ini juga menyebabkan sirkulasi uang di bisnis sepak bola itu melangit. Ada pemain-pemain bintang yang bandrol harganya menjadi jauh lebih tinggi, ada klub-klub bola yang pada akhirnya mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar, media-media kemudian terangkat gara-gara memberitakan mereka berdua, kemudian kaos, jersey, dan semua hal yang berhubungan dengan sepak bola yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh itu sekarang menjadi sangat besar, menjadi sangat luar biasa. Nah, Baraya mau berpihak ke mana seandainya ada orang yang membanding-bandingkan antara capaian Ronaldo dengan capaian Messi? Ya, setiap orang punya argumentasi, setiap orang berbeda pendapat, tetapi banyak orang yang kemudian bersepakat bahwa perbedaan di antara mereka berdua sebenarnya cukup mencolok, cukup bisa dilihat dengan mata telanjang. Ronaldo fokus pada dedikasi, profesionalisme, dan kerja keras yang sangat luar biasa. Bahwa capaian yang dia dapat selama ini itu tidak jauh dari kerja kerasnya yang ekstrim. Dia berlatih lebih lama, dia berlatih lebih awal, dan mengakhirinya juga lebih lama. Badannya fit, dia tidak mengkonsumsi alkohol, dia juga tidak merokok, dia bahkan tidak bertato. Semua hal yang berhubungan dengan kebugaran fisiknya untuk menjamin performanya baik di lapangan itu dilakukan oleh Ronaldo. Berbeda sepenuhnya bisa dikatakan dengan Lionel Messi yang jauh lebih santai dan santun, lebih family man, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya, kemudian berbagi cerita dengan kawan-kawannya. Beliau tidak terlihat sebagai orang yang sangat kompetitif, tetapi orang yang sangat kooperatif. Lionel Messi berpikir dalam setiap pertandingan itu adalah bermain dengan sangat cantik, kemudian menghasilkan gol. Apakah gol yang dimaksud itu dia yang cetak atau orang lain yang cetak, tidak masalah. Apakah Lionel Messi hanya menjadi orang yang menggerakkan serangan atau menjadi eksekusi dari serangan, itu juga tidak apa-apa. Dia selalu fokus pada kesetiaan, dia fokus pada kecintaan pada sepak bola. Dan dia memang dilihat sangat menarik dan sangat ciamik ketika dia sedang menggiring bola. Kita tidak menemukan ada orang lain yang menggiring bola dengan jarak bola dan kaki sedekat seperti Messi sedang menggiring bola, dan itu menjadi sesuatu yang fantastis, yang sangat luar biasa. Nah, perbedaan karakter dari dua orang ini itu yang lagi-lagi akhirnya memicu perdebatan yang hebat di semua fans, di antara para penikmat dan pengamat bola. Tetapi di episode kali ini kita akan melihat perbedaan itu dan perbandingan itu dalam perspektif yang lain, yang bisa-bisa lebih bermanfaat untuk mental Baraya sendiri. Bagaimana? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas.
Ronaldo dilahirkan dari keluarga miskin. Ayahnya ya semacam kitman, semacam orang yang membersihkan kaos kaki, jersey, sepatu di stadion, dan kemudian ibunya ya buruh masak. Ya sampai sesederhana itu saja. Dan karena itu maka Ronaldo kecil pun hidup di lingkungan yang tidak terlalu baik, di lingkungan orang-orang kampung yang mudah untuk melakukan persekusi, mudah untuk melakukan bullying dan sebagainya, dan Ronaldo memang selalu mendapatkan itu. Terlebih ketika Ronaldo kecil memang sangat gemar sepak bola, kemudian dia masuk ke dalam sebuah klub kecil-kecilan, dan di dalam klub itu ternyata ayahnya sendiri bekerja sebagai kitman yang suka ngebersihin kaos kaki orang, maka betapa dibulinya Ronaldo pada waktu itu. Hidupnya tidak baik-baik saja, setiap hari dia menangis, dia cengeng, dia gelagapan karena selalu mendapatkan tekanan bahwa di satu sisi dia harus melakukan hal-hal yang baik di sebuah klub, tapi di tengah-tengah klub itu dia dibully sebagai orang yang menjadi anak dari kitman. Apakah itu menjadikan Ronaldo sebagai orang yang putus asa? Ternyata tidak, bahkan sejak kecil atau bahkan lebih dini lagi, sebab bayi lebih dini lagi, sejak dia masih menjadi sebuah janin, Ronaldo itu hidup dalam bulian. Kan saking miskinnya keluarganya, Ronaldo itu waktu di dalam janin mau digugurkan karena dikhawatirkan akan menjadi beban ekonomi yang lebih besar yang tidak bisa ditanggung oleh ayah dan ibunya. Karena itu mau digugurkan. Ketika datang ke dokter, dokternya tidak tega, kemudian ibunya pulang dan berusaha untuk menggugurkannya sendiri. Kadang-kadang minum minuman yang ekstrim, kadang-kadang melakukan aktivitas-aktivitas yang ekstrim gitu ya, kayak gimana gitu untuk bisa menggugurkan kandungannya. Tetapi tidak. Nah, kemudian ketika lahir pun sebenarnya Ronaldo tidak benar-benar ada dalam kasih sayang yang sangat kuat, yaitu karena dia sebenarnya tidak terlalu diinginkan. Nah, dalam situasi seperti itu, dari janin aja udah dibully, kemudian bayi juga tidak terlalu diinginkan, ketika jadi anak kecil dia dibully dan sebagainya, itulah kehidupan Ronaldo. Tetapi kita lihat ketika dia sudah dewasa, Baraya bisa bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang dulu setiap hari membulinya, sekarang melihat kesuksesan Ronaldo yang sangat luar biasa. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, dia bisa pesta pora semaunya dia. Ronaldo sekarang seperti itu. Dan tentu saja yang lebih utamanya adalah dia sekarang bisa mentertawakan semua orang-orang yang dulu membulinya. Coba kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada Messi. Ternyata Messi juga mengalami kehidupan yang sangat mengerikan ketika masih sangat kecil. Jadi Messi kecil sama-sama dilahirkan di sebuah keluarga yang miskin. Ayahnya buruh, ibunya juga buruh cuci. Ya, sama-sama buruh. Nah, tetapi Messi sejak kecil, bahkan sejak 4 tahun, 5 tahun sudah diketahui sangat luar biasa dalam main bola. Ketika dia dimasukkan di usia 6 tahun, dia mainnya itu luar biasa. Sejak Messi main bola di usia 6 tahun sampai 11 tahun, dia tidak pernah mencetak gol lebih sedikit daripada jumlah pertandingannya. Kadang-kadang jumlah pertandingan cuma 29 tapi dia ngegolin sampai 40. Itulah yang dilakukan Messi kecil sejak dia usia 6 tahun. Nah, justru karena itulah dia dibully. Dia dibully karena dia terlalu luar biasa untuk ukuran anak seusianya. Jadi lawan-lawannya tidak pernah mau ketika harus berhadapan dengan Messi, dan kawan-kawan satu timnya pun iri dengki dengan prestasi yang sangat luar biasa dari Messi. Karena itu dia nangis terus setiap hari karena dibully. Plus ditambah lagi dia adalah orang berbadan kecil. Si kutu kan disebutnya. Nah, jadi orang-orang yang mau membulinya tuh sangat leluasa untuk mau membuli anak yang seperti itu gitu. Ditambah lagi kemudian kepedihannya menjadi bertambah berat ketika Messi sadar bahwa hidupnya itu adalah demi sepak bola dan dia sangat suka dengan sepak bola. Kemudian di usia 11 tahun dokter memberitahunya bahwa kamu tidak akan tumbuh tinggi lagi lebih dari sekarang karena ada masalah hormon yang menyebabkan kamu akan cebol seperti ini terus. Di situ saja udah menjadi sebuah hentakan yang besar, usia 11 tahun sudah didiagnosis seperti itu. Ditambah lagi ada berita yang lebih mengerikannya lagi, yaitu ada cerita bahwa kalau Messi tetap berukuran seperti itu, maka tidak mungkin dia bisa melanjutkan karir sepak bolanya. Dia tidak mungkin bisa melanjutkan hobi permainan bolanya, karena pendek, kecil. Ya terlalu berbahaya untuk cebol, untuk bisa bermain bola. Satu-satunya jalan keluar pada waktu itu adalah suntik hormon yang biayanya jelas sangat mahal, tidak mungkin bisa ditanggung oleh keluarganya.
Bayangkan Baraya hidup dalam kondisi yang seperti itu. Untunglah pada waktu itu reputasi Messi sudah sangat kuat. Dia dicari sama agen sepak bola, kemudian ditawari. Ya sudahlah, biaya pengobatan kamu untuk hormon kamu biar lebih tinggi itu ditanggung. Tapi kamu harus gabung ke Barcelona. Kamu harus pergi ke sana untuk menjadi pemain di sana. Nah ini juga ya untuk ukuran anak 11 tahun, kemudian ditawari untuk tinggal di sebuah negeri antah berantah yang tidak dikenal, jauh dari mamahnya, jauh dari kerabatnya, jauh dari teman-teman yang membulinya dan sebagainya. Itu juga adalah tantangan berat. Dan ketika akhirnya di usia 13 tahun Messi itu mendarat di Barcelona dan kemudian berlatih di sana, setiap hari dia murung, setiap malam dia nangis, dia kangen sama orang tuanya, dia pengen berjumpa sama ibunya, tetapi tentu saja sudah tidak bisa lagi dilakukan seperti sebelum-sebelumnya. Coba Baraya bandingkan, kalau misalkan Baraya melihat bahwa Messi sekarang dalam prestasi yang sangat luar biasa, duitnya banyak, Ronaldo juga seperti itu, duitnya banyak, ceweknya banyak, mobilnya banyak, dan sebagainya. Banyak di antara kita tuh yang dengan sangat mudah dan instannya langsung menyebut mereka keren, mereka keren, mereka keren, dan sebagainya. Tetapi perjuangan mereka untuk menjadi keren itu seringkali menyakitkan Baraya. Nah inilah yang seringkali luput dari pandangan kita. Kita melihat ada orang besar, kita melihat ada orang sukses, kita melihat ada orang, dan kemudian kita terinspirasi. Saya membayangkan pengen jadi itu, saya membayangkan pengen jadi itu. Membayangkan saja nggak cukup Baraya, karena Baraya harus melihat latar kehidupan mereka seperti apa, perjuangan mereka seperti apa, mental mereka ditempa dengan cara seperti apa, penderitaan apa yang setiap hari menghajar wajah mereka. Itulah yang dialami. Kita hanya melihat kesuksesan mereka saja. Kita tidak melihat bahwa sebelum mereka bisa sesukses itu, mereka telah mengorbankan banyak sekali kebahagiaan dan kenyamanan hidupnya. Coba Baraya, mari kita simak perbedaan mereka. Messi adalah orang yang lebih introvert. Ronaldo itu sangat hingar-bingar, bahkan media sosialnya sangat-sangat hidup. Messi itu adalah orang yang kooperatif. Dia mengoper bola selain juga membobol gawang lawan. Sedangkan Ronaldo itu adalah orang yang stres ketika dia punya kesempatan untuk ngegolin tetapi tidak terjadi seperti itu. Ronaldo itu fokus pada bagaimana berlatih dan sebagainya. Messi menekankan bagaimana loyalitas kepada klub dan teman-teman itu membentuk dirinya. Karakternya sangat berbeda. Anggaplah introvert versus extrovert. Anggaplah orang yang modern versus orang yang lebih kampung dan sebagainya. Anggaplah yang seperti itu. Tetapi apa yang paling penting? Walaupun mereka memiliki perbedaan latar yang berbeda, mereka memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka mencapai capaian di level yang sama. Karena apa? Karena bukan soal perbedaan itulah, bukan soal mereka ada di dua dimensi yang berbeda lah yang membuat mereka itu berprestasi, tapi karena mereka sebenarnya memiliki mentalitas yang sama. Karakteristik mereka berbeda, tapi mentalitas mereka sama. Mental apa? Mental pejuang. Makanya saya menekankan penderitaan kehidupan mereka di awal. Karena apa? Karena coba Baraya bayangkan, banyak sekali orang di seluruh dunia ini yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang hidup penuh bullying, penuh persekusi, penuh intimidasi, penuh dominasi oleh pihak lain. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya putus asa. Mungkin Baraya juga termasuk orang di dalamnya. Baraya hidup miskin, lahir dari keluarga miskin, tidak berpendidikan dan sebagainya. Kemudian Baraya putus asa. Nah, Ronaldo dan Messi tidak seperti itu. Mereka miskin, mereka tidak terdidik, mereka tidak terpelajar, dibesarkan dari lingkungan yang kumuh yang tidak baik-baik saja, yang membuat mereka menangis setiap hari, tetapi mentalitas mereka kuat. Bahkan mereka tidak pernah berputus asa ketika mereka dihadapkan pada tantangan yang terus-terusan terjadi. Dibully terus-terusan, tapi Baraya tetap ada di track yang sama, itu luar biasa. Jadi yang menyebabkan mereka ada di level tertinggi walaupun dengan karakteristik yang sangat berbeda, itu adalah mentalitas. Jadi saya beberapa kali di beberapa kesempatan menjelaskan bahwa kalau misalkan ada orang kaya yang kemudian kaya rayanya itu adalah karena mamah papahnya, kemudian dibilang bahwa ya iyalah itu privilege dari orang tuanya. Sebenarnya kemiskinan sendiri adalah privilege, Baraya. Kemiskinan itu adalah modal untuk mencapai kekayaan. Kenapa? Karena hanya orang miskin yang tahu penderitaan kemiskinan. Hanya orang miskin yang tahu betapa gak enaknya ketika tidak punya pilihan. Dan karena itu, maka seharusnya dia terdorong, termotivasi untuk meninggalkan kemiskinan itu. Orang-orang yang sudah kaya, dia tidak akan terlalu takut miskin mungkin karena dia tidak pernah merasakan penderitaan dari miskin. Tapi orang miskin merasakan betul. Maka seharusnya itu juga, kemiskinan itu juga sebenarnya adalah privilege.
agar dia terdorong untuk menjadi orang kaya. Jadi masalahnya di sini tergantung mental. Ada orang kaya yang lahir dari keluarga kaya bisa seperti itu gara-gara mentalnya, bukan gara-gara orang tuanya. Sebab banyak orang tuanya kaya, dianya miskin tuh banyak. Dan banyak juga ada fakir miskin yang bisa jadi kaya. Itu juga gara-gara apa? Gara-gara mentalnya. Jadi sekali lagi ya, karakternya beda, perwujudannya beda, ciri-ciri fisiknya berbeda, kemudian bakatnya berbeda dan sebagainya. Dua-duanya bisa sukses, dua-duanya bisa fakir miskin, tergantung pada mentalitasnya. Apakah Baraya termasuk orang yang kuat ditempa dengan berbagai intimidasi, persekusi, ujian, jelek-jelekin orang dan sebagainya? Apakah Baraya termasuk orang yang seperti itu? Ataukah Baraya orang yang cukup cengeng untuk nangis, kemudian putus asa, ya sudahlah dan sebagainya? Kan yang membuat saya agak kesal dari anak-anak di Indonesia sekarang itu adalah bahwa mereka itu sangat mudah untuk mendiagnosis karakteristik mereka. Aku mah introvert, aku mah ekstrovert, dah aku mah gini, dah aku mah gitu. Zodiak aku mah Gemini, jadi aku gini-gini. Aku mah zodiaknya Capricorn, jadi aku mah gitu-gitu dan lain sebagainya. Gak penting Baraya sebenarnya. Baraya punya karakteristik kepemimpinan yang kuat. Baraya punya karakteristik engineering. Baraya punya karakteristik yang pendiam. Baraya suka bersosialisasi atau tidak bersosialisasi. Semuanya itu tidak akan berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah mental Baraya. Bisa nggak si mentalitas Baraya itu mendorong bakat Baraya yang ada dalam hati, yang dalam tubuh, yang dalam otak itu mengemuka. Mental itulah yang mendorong Baraya yang tidak bisa jadi apa-apa, bisa menjadi apa-apa. Makanya saya di sini pengen nyindir buat Baraya yang termakan sama thumbnail saya yang provokatif itu. Kenapa Baraya terpancing sama thumbnail yang provokatif itu? Ya karena Baraya terbiasa untuk membanding-bandingkan kesuksesan orang lain. Yang seharusnya Baraya lakukan bukan itu. Yang seharusnya Baraya lakukan itu setiap ada orang yang hebat, setiap ada orang yang kuat, Baraya pelajari. Kemudian ambil hikmahnya. Dan yang lebih pentingnya adalah bukan mempelajari ketika mereka sukses dan difoto di sana-sini sebagai selebriti yang gerak aja harus butuh pengawal dan sebagainya. Bukan. Coba Baraya ambil sisi tergelap mereka dan kemudian lihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bereaksi. Jangan hanya ngefans sama Ronaldo, ngefans sama Messi. Ngefans sama Messi berarti menghujat Ronaldo, perang kolom komentar, hujat-hujatan dan sebagainya. Yang ngefans pada Ronaldo juga ngejelek-jelekin Messi, menganggap Messi sebenarnya adalah orang yang begini dan begitu. Sampai kapan Baraya masih terjebak pada pikiran-pikiran kolot dan absurd seperti itu? Ubah! Ronaldo seperti itu karena begini, Messi seperti itu karena begini. Maka mungkinkah saya juga bisa mencapai apa yang dilakukan Messi dan Ronaldo? Karena karakteristik kita memang boleh beda. Apa-apa juga boleh beda. Messi dan Ronaldo juga memiliki karakteristik yang berbeda. Dan bahkan bakat yang berbeda. Tetapi mereka bisa ada di level yang sama karena ternyata kekuatan mental itulah yang harus difokuskan untuk mengembangkan kehidupan Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Maka untuk orang-orang yang suka ngebanding-bandingin dan akhirnya kejebak sama thumbnail, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.